Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meminta jajaran Ketua Umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk menjadi koalisi permanen mendukung pemerintah sampai tahun 2029. Keinginan Prabowo tersebut diungkap saat menggelar pertemuan dengan petinggi partai politik, ketua umum dan elit partai yang tergabung dalam KIM Plus di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Silaturahmi ini merupakan rangkaian dari puncak perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-17. Sebelumnya dalam Kongres Luar Biasa Partai Gerindra, Prabowo Subianto kembali terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Gerindra periode 2025-2030. Prabowo juga mengumumkan bahwa dirinya maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2029 mendatang. Akankah KIM Plus solid mendukung Prabowo Subianto untuk pencalonan presiden di periode kedua? Tim TV One mengabarkan. Ya, ini Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan memberikan selamat kepada Prabowo Subianto karena kembali dipilih sebagai Ketua Umum Partai Gerindra dan juga dicalonkan sebagai Capres 2029 oleh Partai Gerindra. Dan berikut pernyataan dari Zulkifli Hasan. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo sudah dipilih menjadi Ketua Umum Gerindra kembali. Kedua, juga selamat tadi sudah diumumkan untuk 2029 ya. Tentu PAN sebagai partai teman seperjuangan, teman setia pada saatnya akan diajak bicara. Bang Zul, ya, makasih. Selain undangan ngapain lagi? Ya, pemirsa, ini jadi pertanyaan publik ya dari Rapimnas begitu tiba-tiba berubah jadi Kongres luar biasa. Lalu tiba-tiba Ketua Umum Partai Politik dan juga politikus partai begitu diundang, dipanggil, dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Lalu tiba-tiba muncul penetapan calon Presiden 2029 yaitu Prabowo Subianto. Ini sudah siap sepertinya, sudah mantap ya. Padahal kalau dipikir-pikir masih panjang loh. Belum ya, masih Makanya tadi saya kira ini mau pilpres apa gimana kok kayaknya udah diumumkan gitu ya. Nah, untuk membahas itu semua sudah hadir pada pagi hari ini narasumber kita ada Bang Idrus Marham, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada Bang Henry Satrio, Bang Hensa, analis politik. Ya, hampir kesebut politikus juga enggak ya, Bang? Ya, ini dukun politik. Oh, dukun politik. Pagi, Bang. Pagi, Bang Hensa. Oke, dan juga di sambungan Zoom ada Bang Muhammad Hekal Bawazir, politikus Gerindra. Selamat pagi, Bang Hekal. Selamat pagi, Bang Hekal. Pagi para senior. Baik, langsung saja mungkin Bang Hekal bisa menjelaskan, Bang, dari Rapimnas tiba-tiba berubah jadi KLB, lalu penetapan Pak Prabowo jadi calon presiden 2029, ini apa saja yang dibahas kemudian Ketua Umum dikumpulkan pada saat itu? Kalau Rapimnas itu kan memang sudah kita rencanakan akan diadakan bersamaan dengan ulang tahun. Itu mungkin bagian daripada semangat efisiensi Pak Prabowo juga gitu kan. Dan dalam suasana Rapimnas itu kan memang forumnya itu untuk mengagendakan apa yang mau dibicarakan. Nah, dalam forum itu akhirnya dibahas, toh kita udah punya semangat dan pemahaman yang sama, kita ingin Pak Prabowo melanjutkan. Akhirnya kita langsung ditawarin apakah mau langsung dirubah menjadi Kongres luar biasa, dan akhirnya semua setuju dan langsung dirubah. Jadi sekaligus acaranya selesai satu hari gitu kan. Dan di dalam Kongres luar biasa kan, sebagaimana kongres-kongres sebelumnya, memang kita udah sepakat Pak Prabowo untuk melanjut 5 tahun ke depan sebagai ketum. Beliau juga lanjut sebagai Ketua Dewan Pembina untuk periode 2025-2030 dan juga sebagai formatur tunggal untuk menyusun susunan kepengurusan untuk periode DPP yang akan datang ini. Lalu yang kita semua bahagia ini kan sekaligus kita tetapkan beliau sebagai calon presiden di 2029 dan itu kan menjadi bagian daripada keseluruhan semua program-program yang
yang beliau sudah canangkan. Kita juga yakin kan sudah begitu banyak yang mungkin rakyat melihat dan rasakan perubahan yang beliau buat. Rasa-rasanya programnya ini baru di permulaan, dan untuk menyelesaikan kita butuh kesinambungan, sehingga kita juga langsung mengusulkan beliau untuk menjadi presiden pada 2029. Nah, bahwa terus kemudian kita ada mengundang teman-teman koalisi segala macam, itu memang sudah diagendakan sebelumnya. Itu kan hari ini kita akan merayakan HUT, kemarin kita ada silaturahmi koalisi Indonesia Maju, itu semua sebagai kelanjutan daripada kita ingin menyampaikan loh hasil daripada Rapimnas kita seperti ini, sekaligus kita ini dalam suasana berbahagia merayakan 17 tahun Partai Gerindra. 17 tahun ini kan tahun pertama kita merayakan di mana Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini Gerindra mencapai pada puncak hasil daripada perjuangannya sekian belas tahun berdiri sebagai partai. Oke, Bang Hekal, dikumpulkannya para ketua umum partai ini, terutama Kim Plus ini, apakah ada hubungannya dengan pencalonan Presiden Pak Prabowo nanti? Kalau saya rasa itu kan baru dari kita ya, itu dari keinginan Partai Gerindra untuk kesepakatan Partai Gerindra hasil daripada Kongres, tentu kita harus menyampaikan kepada koalisi kita. Jadi dari acara kita koalisi kemarin, tujuan utamanya kan yang pertama-tama disampaikan oleh Bapak Presiden, Pak Prabowo Subianto adalah menyampaikan terima kasih atas perjuangan kita sama-sama pada pemilu kemarin yang mengantarkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Beliau sangat mengapresiasi kontribusi masing-masing partai, memberikan kepercayaan dan suara perjuangannya masing-masing terhadap kemenangan ini, dan insya Allah beliau juga menggandeng semua untuk memberi kepercayaan penuh untuk kita menjalankan ini perjuangannya, minta kesabaran terhadap beberapa hal-hal yang sekarang kan dirasakan agak berat, termasuk misalnya pengetatan anggaran gitu kan. Tapi ini semua ada rencananya beliau yang kemarin juga sebagian dijabarkan lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi bagian dari cita-cita yang diinginkan oleh kita semua, dan akan diwujudkan dalam periode ini. Nah, jadi utamanya terima kasih, dan beliau juga mengajak untuk bagaimana kalau koalisi ini kita bikin koalisi permanen. Koalisi permanen bukan berarti harus selalu Gerindra yang menang gitu. Tapi kita bersaing, tapi selalu bekerja sama. Baik. Kita langsung tanya ke Bang Idrus nih. Koalisi permanen, Partai Golkar kan kita kenal sebagai partai yang selalu solid di pemerintahan. Apakah Partai Golkar serta-merta mengamini koalisi permanen ini, Bang? Jadi saya ingin bicara dulu, soalnya ada dukun politik. Saya harus hati-hati nih. Yang pertama, proses politik itu nggak ada yang tiba-tiba. Ini saya ingin katakan dulu di sini. Jadi apa yang terjadi kemarin itu, menurut pandangan itu adalah tidak tiba-tiba, tetapi sebuah proses panjang. Jadi kalau ada mengatakan ini tiba-tiba, itu melecehkan dong. Seakan-akan nggak ada perencanaan, nggak ada desain, nggak ada apa. Nah ini satu. Nah bagaimana desain itu muncul? Sebenarnya itu sudah kita lihat di dalam lahirnya konsep-konsep yang muncul di dalam proses politik. Ada konsep Indonesia Maju, ada menuju Indonesia Emas. Berarti ini kan ada proses panjang, ini kan perlu dipersiapkan sedemikian rupa. Dan ini harus kita lihat secara komprehensif, tidak boleh kita melihat hanya secara parsial. Jadi kok tiba-tiba Gerindra misalkan dari Rapindo menjadi KLB, saya katakan saya nggak setuju kalau dikatakan itu tiba-tiba. Ya, kenapa? Karena tiba-tiba ini sama dengan melecehkan. Tetapi ini sudah suatu, tetapi harus dilihat ada keterkaitan dengan variabel-variabel lain. Salah satu diantaranya variabel konseptual itu tadi. Nah, oleh karena itu maka untuk mengawal konsep ini menuju ke sana, ya 2045 Indonesia Emas ini, maka perlukan stabilitas politik. Nah, bagian daripada stabilitas politik itu jangan ada gesekan-gesekan. Itu kedekatan ini antar partai-partai, pengelompokan ini harus dilakukan proses. Bagian daripada proses itu ada namanya institusionalisasi.
Yaitulah koalisi permanen. Jadi koalisi permanen ini adalah sebuah suatu lembaga yang dibentuk dalam rangka untuk mendekatkan. Apa yang harus didekatkan? Suasana kebatinan, visi ke depan, komitmen-komitmen kita, dan yang paling penting lagi adalah penjelasan Pak Prabowo, dan saya kira ini penting. Bahwa bicara demokrasi Indonesia tidak bisa disamakan dengan demokrasi negara-negara lain. Kenapa? Karena demokrasi Indonesia ini adalah memiliki ciri karakter tersendiri dan karena itu unik. Nah, keunikannya bagaimana? Bersaing, bersatu, Pak Prabowo 2 kali kalah ketika masuk. Jadi ini kan keunikannya. Nah, kenapa begitu? Karena kembali kepada berasaskan pada kekeluargaan, kegotong royongan, dan di situ tidak boleh misalkan mendegradasi nilai-nilai dasar yang ada. Apa nilai-nilai dasar itu? Harus tetap kritis, harus tetap bersaing secara kualitas. Saya kira itu yang harus kita luruskan dulu, sehingga sekali saya katakan bahwa proses politik harus terencana, ya tidak tiba-tiba, tiba masa tiba akal. Dan sekali lagi, Golkar kalau ingin bicara tentang koalisi permanen, Pak Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum sebelum ini, dan saya punya keyakinan mungkin sudah ada dialog juga dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Apa kata Pak Bahlil? Satu, ini jelasnya kepada mereka ketika ditanya bagaimana ke depan. Kalau seandainya nanti pada akhir masa jabatan ini, ya tinggal tersisa partai yang bersama dengan Prabowo, dipastikan itu adalah Golkar. Solid. Itu kata-kata Pak Bahlil. Artinya kita sudah ada inspirasi akan membentuk koalisi permanen ya ke depan ini, dan bahkan kita sudah punya format. Ya kebetulan Pak Bahlil menunjuk saya sebagai ketua tim kajian. Kajian sistem politik dan bagian daripada strategi. Kita sudah buat formatnya, dan atas arahan Pak Bahlil tahapan-tahapan juga kita sudah buat. Nah, bagaimana situasi nanti format koalisi permanen seperti apa? Ya tentu ada nanti kepemimpinan, ada tata kerja, itu yang penting. Ini kan kalau saya tangkap kan arahnya lebih kayak koalisi ini kemudian untuk mendukung gitu ya target pemerintah atau target kita di 2045 di Indonesia emas begitu ya. Tapi kan kita nggak bisa menolak opini publik karena berdekatan sekali dengan penetapan capresnya Pak Prabowo di 2029. Jadi akan disangkut-pautkan. Tapi nanti Bang Idrus tahan dulu ya. Bang Idrus udah nggak sabar pengen jawab. Tapi nanti sesaat lagi Bang Idrus kita akan. Tapi jangan dulu dukung politik. Oke. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan ya, Bang Idrus. Tadi nggak sabar buat jawab. Tapi kan kalau yang dari penjelasan Bang Idrus tadi kan, itu soal program-program pemerintah untuk membangun Indonesia, mencapai targetnya di 2045 Indonesia emas. Tapi kan nggak bisa kita tolak opini publik yang menghubungkan tadi, cocokologi antara penetapan capres, kemudian ada koalisi permanen nih, isu yang diangkat juga begitu. Nah, apakah nggak ada hubungannya? Itulah sebenarnya. Kalau ada katakan ada hubungan pasti. Tetapi kita berangkat dari pemikiran konsep dulu, bahwa kita ingin menuju ke sana nih. Menuju Indonesia emas seperti apa ke depan, ya gambaran kita seperti apa. Nah, perlu konsep sebagai instrumen, dan karena itu dari Golkar sejak dari awal ketika Pak Prabowo menetapkan Astacita, itu atas arahan Bung Bahlil Lahadalia sudah kita mengatakan bahwa Astacita itu tidak hanya sekadar dilihat sebagai sebuah program, tetapi kita lihat sebagai sebuah gerakan pembangunan nasional ke depan menuju. Nah, untuk ini perlu dikawal. Bagaimana cara mengawalnya agar supaya stabilitas politik ini bisa jalan, tidak ada gesekan-gesekan yang mengganggu macam-macam, maka perlu ada koalisi permanen. Nah, ini sudah berjalan. Nah, kebetulan setelah kita kajian historis di Golkar juga, sebenarnya Golkar juga dulu itu adalah koalisi permanen, tetapi melalui kelompok fungsional. Lalu ini adalah melalui kelompok partai-partai. Tapi catatannya sekali lagi ada dua dari Pak Prabowo, bahwa ini ciri karakter demokrasi Indonesia berasaskan kekeluargaan. Tetapi dalam asas kekeluargaan itu supaya produktif, nilai-nilai saling mengkritisi tetap kita jaga. Sudah jelas ini penting. Ya. Sikap Golkar tegak lurus. Jelas, tegak lurus. Baik. Langsung Bang Hensa, mungkin bisa memaknai pertemuan kemarin, Bang. Salah satu dulu. Yang pertama, sebetulnya pertanyaan besar saya kenapa mesti diumumkan keluar. Ini tentang penetapan Pak Prabowo sebagai calon presiden di 2029. Karena publik kan melihatnya emang ada yang lain gitu kan, di Gerindra maksud saya. Jadi kalau sosok kemudian Pak Prabowo menjadi ketum,
ibaratnya itu prosesnya memang cepat, tiba-tiba menjadi KLB, terus kemudian ditetapkan sebagai calon presiden 2029. Nggak boleh bilang tiba-tiba loh prosesnya cepat. Nggak, kan diakui kan sama Gerindra memang ada proses yang saat itu tiba-tiba gitu. Diminta saat itu kita KLB aja. Kan penjelasannya begitu kemarin. Nah, jadi artinya memang kan kaget-kaget juga nih kemarin habis ngomongin efisiensi, pembatasan anggaran, ada makan bergizi gratis, ada cek kesehatan gratis, tiba-tiba berbicara tentang kekuasaan di 2029. Nah, ini ada apa gitu kan? Jadi itu pasti pertanyaan besar juga. Kenapa? Karena kan sebetulnya nggak usah diumumkan juga kita paham lah. Pasti nanti Gerindra ketua umumnya Pak Prabowo. Pasti nanti 2029 ya Pak Prabowo lagi. Atau stop sampai ketua umum aja, jangan sampai pilpresnya gitu ya. Pengumumannya mungkin maksud saya kan ini kan juga peralihan dari Rakernas ke KLB-nya kan juga di internal Gerindra sudah diakui ini ada permintaan saat itu, kemudian jadi KLB. Nah, kemudian yang kedua tentang koalisi permanen. Dalam politik itu setiap kejadian politik, setiap kegiatan politik itu tidak long lasting. Jadi artinya tergantung dari waktunya. Hari ini mereka menginginkan koalisi permanen. Tapi dalam politik koalisi permanen ini ibarat dodol nih. Kalau masih panas itu gampang dibentuknya. Nah, apakah kemudian koalisi permanen ini kemudian akan dingin sehingga jadi sebuah bentuk baku, keras, nggak akan berubah-berubah? Enggak. Jadi koalisi permanen ini... Selama kompornya masih ada ya Bang? Ya, koalisi permanen ini sifatnya... Ini kan sebetulnya begini. Dalam politik itu kompornya kan kekuasaan. Per hari ini ada yang berani lawan Pak Prabowo? Nggak ada. Koalisi permanen hari ini Pak, setuju. Semuanya setuju pastilah. Ya kondisinya Pak Prabowo-nya sedang kuat, sedang hot-hotnya. Nggak ada lah yang berani. Kemudian nanti dulu Pak, ini karena MK kasih 29 partai boleh nyalonin, ya jangan permanen dulu lah. Nggak ada yang berani. Jadi kondisi politik saat ini memang harus begitu. Nggak mungkin juga tiba-tiba Golkar kah atau PAN kah. Wah, tidak bisa. Kita harus menunggu karena tergantung konstituen kita. Wah, selesai menteri-menterinya besok itu. Reshuffle semua selesai. Jadi segan juga akhirnya mau instruksi ya gitu. Iya, makanya kan kita bertanya kok kenapa mesti diumumin ya. Saya pribadi, emang ada di Gerindra yang selain Pak Prabowo sebagai ketua umum. Sebagai calon presiden, walaupun memang ketua umum pertamanya Gerindra bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo tuh ada masanya. Tapi kan kondisi politiknya sekarang nggak bisa tiba-tiba ada orang lain yang muncul gitu. Lagi-lagi kalau koalisi permanen itu memang tergantung waktunya. Ya, saya ingin ini dikit. Satu, pertama yang itu tadi, masalah terbuka atau tidak memang serba salah. Dan karena itu dikatakan oleh Pak Prabowo begini. Kalau kita tidak nyampaikan dianggap tidak demokratis. Dia menyampaikan bagaimana. Nah, yang menurut sepandangan saya itu lebih baik disampaikan. Terbuka saja, tergantung narasi. Nah, narasi yang kita bangun, bukan yang bangun, dan memang itu yang prinsip. Maksudnya begini kan lah. Maksudnya begini, ini kita lagi penghematan nih. Fokusnya jelas gitu rakyat ya, juga lagi pikir, wah ini pemerintah nih, penguasa saat ini lagi berpikir gimana caranya makan bergizi gratis jalan, cek kesehatan gratis jalan, makanya terus kemudian ada penghematan, pemotongan anggaran. Terus tiba-tiba ini kok ngomongin 2029. Itu nanti langsung dijawab. Tetapi ini satu kesatuan dong. Sekali lagi saya katakan mari kita melihat masalah ini tidak secara parsial, sepotong-sepotong, tapi melihat secara komprehensif bagaimana desain menuju 2045. Berarti dikawal konsep dong, perlu stabilitas, perlu ini. Jadi makanya memang kekuasaan itu memang di atas segala. Nanti lah ini penghematan, nanti lah kita ngomongin kekuasaan dulu nih. Kalau bisa jalan berbarengan kenapa enggak Bang? Ya kan Bang Hekal ya, gimana nih tanggapan Bang Hekal? Yang namanya Rapimnas itu adalah rapat pimpinan untuk menuju Kongres. Nah, karena yang isinya Rapimnas sama Kongres ini sebetulnya mirip, kan bisa langsung dirubah. Nah, ini sebenarnya sebagai bagian daripada semangat efisiensi. Toh kita akan bikin kongres juga, itu akan menelan biaya tinggi juga. Nah, kita ini kan Gerindra harus memberi contoh juga efisiensi kan. Jadi efisiensinya ya sekalian aja ini.
Kita Rapimnas satu hari langsung kongres, hasilnya akan sama. Hasilnya akan kita menetapkan Pak Prabowo sebagai ketua umum dan ketua Dewan Pembina lagi. Dan malah kita sekalian dalam rangka efisiensi, udah calon presiden sekalian, toh nggak akan berubah. Nah, kalau bicara soal koalisi permanen, saya yakin Bang Idrus masih ingat kok, kita dulu pertama kali mengusung Pak Prabowo, dulu kita bikin KMP. KMP juga dulu semangatnya koalisi permanen kok. Cuman memang tadi nggak ada kompor kekuasaannya untuk menahan ini menjadi kapal ini bertahan. Kompornya. Nah, insya Allah kali ini kan ada kekuasaannya ada di tangan loh. Ya mudah-mudahan koalisi permanennya ini bisa bertahan supaya cita-cita yang dulu kita mau bikin koalisi permanen bisa bertahan. Tapi kan luar biasa Pak Prabowo bilang gini, kita bukan berarti harus menang-menangan terus. Kita boleh kok saling bersaing. Nanti kita saling dukung-mendukung. Kalau kali ini ada yang rakyat lebih senang misalnya PAN ataupun Golkar, nggak apa-apa. Yang penting kita selalu bekerja sama. Kira-kira kan semangatnya begitu. Jadi yang penting cita-cita mau menuju Indonesia emasnya ini terwujud. Kalau Pak Prabowo jadi presiden satu putaran lagi pun, itu kan baru sampai tahun 34. Itu masih menuju Indonesia emas itu masih ada 11 tahun lagi. Itu nanti perlu pemimpin berikutnya gitu kan. Belum tentu dari Gerindra, bisa juga dari koalisi permanen itu. Jadi rasanya semangatnya bagus, masih dalam koridor efisiensi juga, Pak. Begitu bukan, Bang Idrus? Iya. Tapi kalau kata Bang Hensa tadi kan selama ada kompornya, berarti ini dodol yang dinarasikan sebagai koalisi permanen ini masih bisa dirubah gitu, tidak bisa membeku atau mengeras begitu koalisi. Oke. Jadi gini. Saya hanya jawaban konseptual. Nanti biar lebih enak jelasinnya panjang, kita jeda dulu ya, Pak. Biar nanti lebih panjang. Kita masih ada kesempatan satu segmen lagi. Saya sabar dulu kita. Kita lanjutkan tadi Bang Idrus sudah tidak sabar untuk kembali menjelaskan, tapi kita ingin tanya apakah sebenarnya koalisi permanen yang dimaksud ini mirip dengan KMP 2014, Bang? Ya kalau dilihat dari sisi itu ada kesamaan ya, tetapi di sisi lain kan juga tidak ya, karena ketika itu begitu kita kalah kan tidak secara serta-merta bergabung, tetapi itu kan ada perlu proses kan. Nah, memang pada waktu itu yang pertama kali Golkar tahun 2016-2017 itu setelah misalkan Munas, Lup Partai Golkar itu kan langsung gabung dan masuklah waktu itu Erlangga sebagai menteri. Tapi ini kan ini beda. Ini sudah dari awal. Kenapa? Karena ya dari awal ini partai-partai ini sudah hampir bergabung di situ. Dan di situ ada Pak Jokowi. Ya, lalu kemudian partai-partai yang belum bergabung ketika itu kan adalah ya memang PDIP, kemudian PKB, kemudian Nasdem, ya itu belum. Tetapi setelah itu kan tinggal PDIP yang tidak bergabung sekarang. Jadi Nasdem bergabung meskipun belum masuk dalam kabinet. Kemudian PKS, kemudian semua udah tahu PKB, saya kira itu yang bergabung. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga kemarin di Hambalan ya, bahwa ya ini tinggal ini. Nah sehingga dengan demikian kalau misalkan ini gabung semua ya sebagai sebuah koalisi ini berarti kuat. Nah kalau kuat itu dijamin stabilitas politik ke depan, berarti pemerintahan bisa lebih produktif lagi menuju tahun 2045. Nah karena itu Pak Prabowo itu adalah mulai daripada konsep dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan itu dengan konsep yang ada sebagai instrumen, dengan astacita sebagai sebuah gerakan itu, maka perlu dikawal dengan kepemimpinan yang kuat. Ya sehingga proses-proses politik berjalan juga dengan produktif, efektif dan produktif. Dan kalau kita melihat, nah kembali kepada dukun politik ini, nanti kita ke dukun politik nih. Sistem pemerintahan kita yaitu presidensial. Nah presidensial itu kan sebenarnya secara teoretik itu harus dengan partai yang lebih sederhana, bukan yang besar seperti sekarang ini. Nah ini kan kita, dengan adanya pembentukan koalisi permanen juga lebih menyederhanakan itu. Ya, lebih menyederhanakan sehingga ini sudah linear kan antara sistem pemerintahan presidensial dengan modifikasi melalui koalisi ya permanen tentang penyederhanaan itu sebenarnya kalau kita lihat. Terkecuali nanti misalkan ya ini kan tidak mungkin juga mau merubah undang-undang tiba-tiba kembali pada itu adalah fungsi partai, tidak mungkin. Tetapi sekarang ini kan sudah berbeda suasana. Nah, memahami itu maka perlu
ada kreasi baru ya. Kalau dalam bahasa saya sebagai mantan ketua umum pemuda masjid, ijtihad politik. Nah, ini bagian daripada ijtihad politik nih. Saya kira itu yang penting. Langsung dukun politik. Bang, tapi gini, kalau tadi kan saya tangkap dari Abang kan ya, kalau sekarang diumumkan kan gimana ya? Pasti segan lah kalau mau instruksi, Pak, jangan dulu deh Pak, jangan dulu deh Pak, gitu kan segan karena mereka masih dalam pemerintahan begitu ya. Tapi gini, apakah koalisi permanen ini nanti akan menghilangkan momentum partai-partai politik ini kemudian untuk memajukan kader-kadernya juga? Ini kan jadi resiko juga nanti ke depan gitu ya. Oh iya dong, kalau koalisi permanen kemudian disepakati, tanda tangan semua, jaminannya kalau ada reshuffle pokoknya akan diganti sesuai dengan jatahnya misalnya. Ya itu kan akan meninggalkan partai-partai politik yang nggak mau tanda tangan gitu. Jadi memang ya kondisinya mempersiapkan kekuasaan sampai nanti di 2029 dan seterusnya gitu kan. Tapi kan yang menarik itu ini koalisi permanen hanya untuk partai politik saja atau koalisi permanen ini juga mensecure pasangan presiden dan wakil presiden. Nah, gitu kan. Kalau kemudian koalisi permanen ini ya per hari ini gitu ya. Ya artinya memang presiden dan wakil presiden pasangannya ntar dulu. Yang pasti presiden dulu nih, ya kan? Presiden dulu, wakil presidennya, tunggu sebentar. Ini ketua-ketua partai politik banyak juga yang akan siap. Atau yang mempunyai wakil presiden memang harus masuk koalisi permanen. Ya itu kan sudah pasti. Tapi siapa yang kemudian nanti akan didorong? Apakah masih sama dengan yang sekarang? Ataukah nanti ada main cang-kacang panjang yang panjang jadi wapres gitu ya. Nah itu kan bisa saja terjadi. Tapi yang jelas kan saat ini memang proses kekuasaan yang panjang ya. Artinya ke 9 tahun ke depan ini sedang lagi dimulai. Gitu ya. Sehingga kita melihatnya adalah memang ada beberapa kegiatan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi penyelamatan kekuasaan ini juga harus dilakukan. Apakah ini wajar-wajarnya? Ya politik begitu. Penyelamatan kekuasaan ya Bang ya? Oh iya, tapi saya kagetnya emang kok cepet banget nih baru 100 hari. Iya. Baru 100 hari lewat dikit gitu ya, kemudian terus bicara tentang koalisi permanen yang saya juga nggak yakin saya siapa yang mau lawan Pak Prabowo sekarang. Gitu paling kan ada satu partai politik yang belum masuk ke koalisi permanen kan? Ya mungkin dia dan teman-temannya. Jadi ya kita sih bisa ngebayang nanti 2029 mungkin hanya 2 pasang calon presiden lagi. Tapi baru 100 hari plus. Apakah boleh? Boleh lah. Itu haknya Pak Prabowo, haknya Gerindra, haknya koalisi Indonesia Maju gitu ya untuk menentukan itu dari sekarang. Hanya memang ya kita melihatnya bahwa saat ini penguasa sedang konsolidasi kekuasaan. Ini tentang rakyat nanti dulu lah. Nanti hari Senin kita mulai lagi. Oke. Ini kalau ini nggak setuju ini. Oke. Lanjut Bang Heka, kita kasih kesempatan dulu Bang Idrus. Bang Heka, ini ada upaya menyelamatkan kekuasaan nih kalau kata dukun politik gitu ya. Nah sebetulnya bisa dijelaskan Bang? Kalau ngapain menyelamatkan kekuasaan sekarang, beliau lagi berkuasa. Kalau saya lihat lebih beliau ingin kita ini bersama-sama loh. Ini semangatnya adalah untuk kita mau menjalankan suatu misi perjuangan, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, gagasan-gagasan yang beliau sudah sampaikan ini butuh usaha yang luar biasa. Ini kan yang baru dirasakan aja ini sudah cukup mengguncang ini, efisiensi anggaran. Kita lihat pengetatannya dirasakan sama banyak orang, wah ini luar biasa berat, sehingga adalah reak-reak dikit sana-sini gitu kan. Nah ini kan semua perlu kerjasama dan semangat kebersamaan yang tinggi. Jadi saya rasa sebetulnya arahnya ke situ, bukan untuk mengkonsolidasi kekuasaan. Dan kalau soal diumumkan, ya emang harus diumumkan. Masa mau diem-diem? Kalau diem-diem ini kayak kita main petak umpet. Pak Prabowo tuh nggak ada sejarahnya tuh, diem-diem ngumpet-ngumpet kayak gitu tuh nggak ada tuh. Memang kita umumkan supaya rakyat tahu dan bersama dengan kita. Ini loh yang kita lagi mau umumkan, yang kita sedang mau lakukan. Beliau sudah banyak program, kita mau melakukannya bersama. Kita perlu kerjasama politik yang kuat, supaya kepemimpinan beliau ini bisa menjadi efektif dalam mewujudkan cita-cita ini. Nah, itu kan sebagian yang beliau umumkan dan paparkan dalam kampanye ini kan sekarang lagi dalam baru 100 hari aja sudah banyak sekali yang beliau sudah mulai wujudkan gitu kan. Dan memang ini banyak ya mohon maaf termasuk dalam birokrasi kita ini yang nggak siap dan kaget-kagetan. Nah, ini kan menjadi
justru keperluan konsolidasi kekuatannya untuk mewujudkan cita-cita ini. Jadi bukan untuk kepentingan politik kita mau berkuasa sampai kapanpun, enggak. Justru supaya kita sama-sama, kalau beliau ini bicara kemarin aja, kita ini koalisi permanen bukan berarti harus selalu Gerindra yang menang atau harus selalu Golkar yang menang. Tapi yang ada semangat kerjasamanya yang kita bikin. Karena di Indonesia ini kita harus ciptakan cara berpolitik yang ada kekhasan Indonesia. Budaya kita ini kan beda dengan budaya-budaya negara lain. Jadi kita bikin sistem politik kita ya gaya Indonesia, tapi intinya kita ini jangan sibuk bertarung kiri kanan antar kita sendiri, sehingga tujuan misi utama untuk membangkitkan rakyat Indonesia supaya sederajat setingkat dengan bangsa-bangsa lain ini malah jadi ketinggalan. Coba kita sekarang kan akhirnya jadi negara yang begitu rentan. Kenapa kita takut akan goncangan ekonomi di luar? Ya karena kita sangat lemah, kita sangat ketergantungan kepada energi impor, kita sangat ketergantungan kepada pangan impor. Makanya kita takut kalau kursnya berubah, makanya kita takut kalau di luar ada perang, makanya kita takut kalau di luar ada perubahan iklim, karena kita tergantung kepada orang lain. Nah ini yang mau dirubah sama Pak Prabowo. Justru konsolidasi politiknya ini adalah supaya kita bisa rubah kondisi ini, bukan untuk kepentingan politik hari ini, bukan untuk kepentingan politik 2029, tapi ini kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sekarang grup yang sudah ada di bersama dalam koalisi Indonesia Maju, inilah yuk kita kerjasama bersama. Bukan berarti Gerindra harus berkuasa terus, bukan berarti seorang Pak Prabowo Subianto harus berkuasa terus, tapi ini yang sudah kita tawarkan, ayo kita kerjasama. Baik, Bang Hekal. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah sebenarnya konsolidasi untuk mencapai menuju Indonesia Emas 2045. Tapi diumumkan supaya tidak ada yang ditutup-tutupi begitu, supaya berterus terang. Padahal kan momentumnya sebenarnya terkesan sangat cepat ya. Sangat cepat ya. Waktu Pak Jokowi, Singkat saja Bang, singkat. kejadian seperti sekarang, mirip-mirip nih. Waktu Pak Jokowi, itu terjadinya di acaranya Golkar. Jadi kita acaranya di acara Golkar kita itulah tunggu aja Golkar ya. meminang Pak Jokowi untuk 2 periode. Baik, kita tunggu, kita saksikan ya. Dinamika dan juga perubahan-perubahan apa nanti yang akan terjadi selama 4 tahun ke depan menjelang Pilpres 2029. Mohon maaf banyak. Baik, durasi kita nih, Bang Idrus. Nanti berikutnya Bang. Ayo Bang, semangat Bang. Oke. Ya, nanti kita akan bahas di sesi. Baik.